Berbicara tentang anatomi sel-sel darah, kita tidak akan lepas dari yang namanya hematopoiesis. Apa sih hematopoiesis itu? Jadi hematopoiesis itu berasal dari dua suku kata, yaitu hemato dan poiesis. Hemato yang berarti darah dan poiesis yang artinya proses pembentukan. Nah, proses pembentukan darah ini atau hematopoiesis ini pada neonatus berada pada semua sumsum tulang, baik itu sumsum tulang pipih, tulang tengkorak, klavikula, sternum, tulang rusuk, vertebra, dan tulang pelvis. Sedangkan pada usia dewasa berada di vertebral, tulang rusuk, sternum, tulang kepala, tulang pelvis, proksimal dan distal femur. 50% syuting terisi lemak dan dapat diubah menjadi tempat hematopoiesis. Pada keadaan tertentu dapat terjadi hematopoiesis ekstramedular, yaitu di hati dan juga limpa. Nah, proses hematopoiesis ini saya gambarkan seperti ini biar lebih mudah dimengerti. Jadi saya gambar sendiri. Proses hematopoiesis ini secara garis besar itu dimulai dari stem cell. Nah, stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi progenitor sel, lalu akan menjadi prekursor sel, dan pada tahap akhirnya akan menjadi sel darah tepi. Nah, untuk lebih jelasnya, stem cell ini yang merupakan induk dari semua sel-sel darah ini dapat berubah menjadi semua jenis sel darah. Stem cell ini akan mengalami dua proses proses, yaitu mielopoiesis dan limfopoiesis. Nah, limfopoiesis ini pada tahap progenitor selnya akan berubah menjadi LPC. Apa sih itu LPC? LPC itu lymphoid progenitor cell. Lymphoid progenitor cell ini pada tahap selanjutnya, pada tahap prekursor selnya akan berubah menjadi dua kemungkinan, yaitu prekursor sel B dan juga prekursor sel T, tergantung dari tempat diferensiasinya. Ada yang berdiferensiasi di sumsum tulang, yaitu prekursor sel B berasal dari kata bone, dan juga ada yang berdiferensiasi di prekursor sel T yang berdiferensiasi di timus. Pada tahap selanjutnya di sel darah tepinya, prekursor sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel B dan prekursor sel T ini akan berdiferensiasi menjadi sel T. Sedangkan untuk proses mielopoiesis ini akan terjadi tiga kemungkinan. Ada yang namanya CFUGM, CFUE, dan CFUMK. CFUGM ini akan berdiferensiasi, yaitu CFUGM yaitu colony forming unit granulosit monosit. Ada yang granulosit, ada yang monosit. Granulosit ini akan berdiferensiasi menjadi myoblast, lalu yang monosit ini akan berdiferensiasi menjadi monoblast. Untuk yang monoblast akan berdiferensiasi lagi menjadi promonosit, lalu pada tahap akhirnya akan menjadi monosit. Nah, monosit ini masih merupakan sel makrofag yang masih berada dalam pembuluh darah. Jika dia berada di luar dari pembuluh darah, maka akan disebut dengan makrofag. Sedangkan untuk myoblast ini pada tahap selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi promyelosit, dan pada tahap akhirnya akan menjadi basofil, neutrofil, dan eosinofil yang disebut dengan granulosit, sel granulosit yang tiga ini. Lalu ada CFUE, colony forming unit erythrocyte. Nah, colony forming unit erythrocyte ini pada bagian prekursor selnya akan berdiferensiasi menjadi proerythroblast, lalu pada selanjutnya akan menjadi basofil erythroblast, lalu akan menjadi polikromatik erythroblast dan menjadi ortokromatik erythroblast, dan pada tahap akhirnya di sel darah tepinya akan berubah menjadi eritrosit. Lalu ada CFUMK, colony forming unit megakaryosit. Colony forming unit megakaryosit ini akan berdiferensiasi menjadi pada tahap prekursor selnya akan menjadi megakaryoblast, lalu akan menjadi promegakaryoblast, dan pada tahap akhirnya akan menjadi trombosit. Nah, trombosit ini masih dalam bentuk sel, dan ketika berada di luar sel masuk dalam bentuk sel, dan ketika dalam darah sel ini akan pecah dan disebut juga dengan platelets. Oke, untuk selanjutnya
Selanjutnya yaitu pembahasan tentang anatomi fungsi bagian-bagian dari sel darah. Anatomi fungsi bagian-bagian sel darah. Nah, sel darah ini anatomi fungsi bagian-bagian dari sel darah. Nah, sel darah ini diproduksi oleh sumsum tulang. Sumsum tulang di bagian sini. Sumsum tulang ini berbentuk seperti jeli dan dilindungi oleh tulang spongiosa. Sel-sel seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah ini dibuat di dalam sumsum tulang ini. Lalu apa sih bagian-bagian dari sel darah? Bagian-bagian dari darah ini ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, ada plasma darah, ada platelets atau trombosit yang berada di luar yang sudah pecah tersebut. Yang pertama, apa sih fungsi dari sel darah merah? Nah, sel darah merah atau eritrosit ini berfungsi sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada keping darah atau trombosit ini, platelets. Ini itu berfungsi sebagai sel yang membantu pendarahan berhenti ketika terjadi luka. Lalu ada plasma darah. Plasma darah ini terbentuk dari air yang diserap dari makanan dan minuman di usus. Plasma darah ini fungsi yaitu cairan kekuningan yang membawa nutrisi, hormon, dan protein ke seluruh tubuh. Lalu ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini secara umum itu berfungsi sebagai melawan infeksi dan juga penyakit. Namun sel darah putih ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada monosit. Monosit ini berfungsi untuk menghancurkan sel-sel asing, mengangkat jaringan yang telah mati, membunuh sel-sel kanker, pembersih dari fagositosis yang dilakukan oleh neutrofil, merangsang jenis-jenis sel darah putih yang lain dalam melindungi tubuh, menunjukkan perubahan dalam kesehatan pasien dengan banyak sedikitnya monosit di dalam tubuh. Dengan sedikit banyaknya monosit dalam tubuh. Lalu ada basofil, yang ini. Basofil. Nah, basofil ini berfungsi untuk memberikan reaksi antigen dan alergi dengan mengaktifkan atau mengeluarkan histamin sehingga terjadi peradangan, mencegah adanya penggumpalan dalam pembuluh darah dan membantu dalam memperbaiki luka dan memperbesar pembuluh darah. Lalu selanjutnya ada neutrofil. Neutrofil yang ini. Neutrofil ini berfungsi untuk menanggapi mikroba, antibiotik dalam tubuh, berfungsi dalam proses peradangan, menghancurkan mikroorganisme dan benda asing dengan memakannya atau yang disebut dengan fagositosis. Lalu sebagai sel pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Ada juga eosinofil. Eosinofil ini mencegah alergi, menghancurkan antigen, antibodi, berfungsi dalam menghancurkan parasit-parasit besar dan berperan dalam respon alergi. Dan yang terakhir itu tidak lupa ada limfosit. Limfosit ini ada limfosit B dan juga ada limfosit T. Limfosit B itu berfungsi sebagai membuat antibodi untuk melawan bakteri, virus, racun yang menyerang tubuh, sementara limfosit T bertanggung jawab untuk menghancurkan sel tubuh sendiri yang telah diserang virus atau menjadi kanker. Oke. Lalu selanjutnya ada pembentukan sel-sel darah pada utero, bayi, dan anak, serta dewasa. Nah, pembentukannya itu ini bagan dari hematopoiesis ini. Ada pembentukan masa embrio dan fetus sekitar sini. Dan juga ada masa dari lahir sampai dengan dewasa, bagian sini. Bisa dilihat. Nah, bagan dari bagan masa embrio dan fetus ini dibagi menjadi 3 stadium. Ada yang disebut dengan stadium mesoblastik pada minggu ke-3 sampai 6 kehamilan sampai dengan bulan ke-3 sampai ke-4 sekitar sini. 3 sampai ke-4. Tempatnya itu di tempat pembentukan dari tempat hematopoiesisnya itu yaitu di sel mesenkim di Yolsak, yang dibentuk yaitu eritroblast dan megaloblast. Nah, pada minggu ke-6 kehamilan
produksinya diganti oleh organ lain. Lalu ada stadium hepatik. Yang kedua namanya itu stadium hepatik, yaitu terjadi pada minggu ke-6 sekitar sini, minggu ke-6 sampai dengan bulan 5 sampai 10 kelahiran. Sampai dari sini sampai 10 kelahiran gitu. Tempatnya itu di limpa, di hepar, di kelenjar limpe yang dibentuk yaitu granulosit, megakariosit, dan eritrosit. Lalu pada bulan lalu selanjutnya ada stadium mieloid pada bulan ke-6 sampai dengan kelahiran. Dari sini sampai sini. Tempat pembentukannya itu di sumsum tulang yang dibentuk yaitu eritrosit, leukosit, dan megakariosit. Lalu ada masa lahir sampai dengan dewasa. Nah, masa lahir sampai dewasa ini ada dua terbentuknya itu di sumsum tulang. Nah, terjadi dua kemungkinan. Yang pertama itu ada namanya homopoiesis medular, yaitu terjadi secara normal, yaitu dari lahir sampai dengan usia 20 tahun. Tempat pembentukannya itu di seluruh sumsum tulang. Dan pada masa kanak-kanaknya terjadi penggantian sutul oleh lemak dan progresif di tulang panjang. Nah, pada usia lebih dari 20 tahun, tempat pembentukan atau tempat hematopoiesisnya itu di sumsum tulang pendek, dan juga di tulang pipi. Lalu ada kemungkinan yang abnormalnya yang disebut homopoiesis extramedular. Tempat pembentukannya itu limpa, hati, limfonoid, kelenjar adrenal, lalu ada tulang rawan dan di ginjal dan lain-lain. Ini bisa dilihat terjadi pembentukan yang sangat tinggi di sini, di bone marrow-nya, di sumsum tulangnya, di daerah vertebral dan pelvis pada usia 20 tahun pada masa kelahiran, dari masa lahir sampai dengan dewasa. Oke. Lalu selanjutnya ada pembahasan tentang mengenai sirkulasi darah janin, bayi, dan orang dewasa. Ini dia gambar dari sirkulasi darah janin, darah bayi, dan juga darah orang dewasa. Nah, sirkulasi darah pada janin ini sangat bergantung pada yang namanya ini, plasenta. Nah, plasenta ini bayi atau janin ini sangat bergantung dari plasenta ini. Nah, dari plasenta ini akan terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, terjadi pengambilan nutrisi di sini, lalu akan dialirkan ke sini ke pena umbilikalis. Lalu pena umbilikalis ini akan bercabang dua. Yang kecilnya ini akan bersatu dengan pena porta, yang ini. Akan bersatu dengan pena porta, akan masuk ke dalam hati. Dalam hati ini dia akan mengalir di sini guna untuk pembentukan dari hati ini sendiri, karena hati ini belum berkembang dengan sempurna. Dari hati ini akan diangkut oleh pena hepatika bagian sini, diangkut oleh pena hepatika ke dalam pena cava inferior. Ini vena cava inferior bagian sini. Lalu cabang yang satunya ini akan yaitu disebut dengan ductus venosus aranti. Di bagian sini ductus venosus aranti. Dari ductus venosus aranti ini akan langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Nah, darah dari vena cava inferior ini akan masuk ke dalam arterium kanan. Sebagian kecil akan masuk ke ventrikel kanan dan sebagian besar akan masuk ke arterium kiri melalui foramen ovale. Di sini ada sekat yang dinamakan foramen ovale. Nah, dari foramen ovale ini, dari arterium kanan ke arterium kiri melalui foramen ovale akan lanjut ke sini, ke bagian ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri akan langsung menuju ke aorta. Untuk masuk ke aorta untuk disebarkan ke seluruh tubuh, seluruh bagian janin. Sedangkan darah yang berada di sini di ventrikel kanan akan masuk ke arteri pulmonali
dan masuk ke dalam paru-paru, bukan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, tetapi guna untuk memberi nutrisi kepada paru-paru karena paru-paru tersebut belum berkembang dengan sempurna. Nah, sebagiannya lagi tidak akan masuk ke paru-paru, namun akan masuk ke sini, ke ductus arteriosus botali. Ductus arteriosus botali, percabangan yang di arteri pulmonari ini yang disebut ductus arteriosus botali. Oke. Kita lanjut. Percabangan dari arteri pulmonali ini yaitu ductus arteriosus botali di bagian sini. Nah, dari ductus arteriosus botali ini akan masuk ke dalam aorta. Dari aorta akan masuk ke seluruh tubuh, akan masuk ke seluruh bagian janin. Lalu setelah dari janin akan masuk ke dalam arteri umbilikalis dan masuk ke dalam plasenta kembali untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu selanjutnya ada peredaran darah pada bayi baru lahir. Nah, pada bayi baru lahir ini terjadi perubahan-perubahan, yaitu paru-parunya sudah berkembang dengan sempurna dan juga plasentanya sudah dipotong, pemotongan tali pusat. Paru-paru yang berkembang, yang pertama, paru-paru yang berkembang dengan sempurna ini dapat langsung berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Akibatnya arteri pulmonali yang bagian sini tadi itu, arteri pulmonali kini dapat langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus arteriosus botali akan menutup. Ductus arteriosus botali yang di sini akan menutup. Lalu perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju ke paru-paru. Dari ventrikel kanan dialirkan langsung menuju ke paru-paru yang telah berfungsi. Lalu ada foramen ovale, sekat yang tadi di bagian sini. Sekat yang ini akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri, sehingga lalu ada pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat sudah tidak berlaku lagi si plasenta ini, sudah tidak berfungsi lagi si plasentanya. Nah, pemotongan tali pusat ini dipotong setelah bayi menangis yang nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Ketika tali pusat ini dipotong dan diikat, arteri umbilikalis dan ductus venosus aranti ini akan ductus venosus aranti yang bagian sini, ductus venosus aranti akan mengalami obliterasi atau menghilang. Dengan demikian, setelah bayi lahir, maka kebutuhan oksigen dipenuhi oleh udara yang dihisap ke paru-paru, dan kebutuhan nutrisinya dipenuhi oleh makanan yang dicerna dengan sistem pencernaan sendiri. Sehingga karena pemotongan tali pusat ini berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi pada orang dewasa. Nah, gimana sih sirkulasi darah pada orang dewasa? Sirkulasi darah pada orang dewasa dimulai dari vena cava superior dan vena cava inferior yang bagian biru ini. Vena cava inferior dan vena cava superior masuk ke dalam atrium kanan. Dari atrium kanan ini darah-darah di atrium kanan ini membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Darah yang kotor yang banyak karbon dioksidanya. Dari atrium kanan akan masuk ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Dari katup trikuspid melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yang di sini akan masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru tersebut karena ini peredaran darah dewasa, paru-parunya itu telah berkembang dengan sempurna, maka terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, darah yang kaya akan oksigen tersebut akan masuk melalui ini, vena pulmonali. Bagian sini ada vena pulmonali kanan, ada vena pulmonali kiri. Akan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini
di sini atrium kiri. Dari atrium kiri ini akan masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Yang ini disebut dengan katup mitral. Masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri akan masuk ke katup aortik di bagian sini. Dari katup aortik menuju ke aorta bagian sini dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri, lalu selanjutnya ke pembuluh kapiler, ke organ-organ, terus menuju ke pembuluh pena dan kembali ke pembuluh pena dan kembali lagi ke vena cava superior dan inferior. Begitulah sistem peredaran darah pada orang dewasa dan juga bayi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk